Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Panuloh dengan NIM 130120431 dari kelas IF4401. Di sini saya akan menjelaskan tentang case base 2 tugas machine learning tentang unsupervised algorithm. Pertama saya akan menjelaskan tentang ikhtisar data. Jadi dataset yang saya dapat ini bernama countrydata.csv yang isinya adalah berbagai negara di dunia dengan beberapa atribut yang nantinya akan dikelompokkan berdasarkan faktor sosial ekonomi maupun kesehatan, yang nantinya akan menentukan pembangunan negara secara keseluruhan. Atribut di dataset ini terdiri dari 10 atribut dan juga 167 baris data. Kemudian ini adalah isi dari datasetnya apabila ditampilkan dalam tabel. Kemudian ini adalah deskripsi dari datasetnya. Ada count, mean, standar deviasi, min, max, dan juga kuartil seperti 25%, 50%, dan 75%. Kedua, saya akan menjelaskan tentang preprocessing data. Yang pertama akan kita lakukan adalah mengecek missing value. Jadi pada dataset country data ini saat dicek tidak ada missing value yang ada di dataset. Kemudian langkah kedua adalah mengecek outliers. Dapat dilihat di plot ini bahwa setiap atribut ini memiliki outliers. Tapi pada kali ini outliers tidak akan saya hilangkan karena dikhawatirkan apabila menghilangkan outliers ini akan mempengaruhi setiap atribut yang ada di dataset. Kemudian outliers tidak dihilangkan juga karena untuk menjaga keaslian data setiap negara. Dan juga karena dataset ini ukurannya kecil, jumlah datanya tidak terlalu banyak, maka outliers tidak dihilangkan. Kemudian yang ketiga ini, langkah ketiga adalah menghapus atribut country karena atribut country ini isinya ununique semua dan juga bertipe data string. Kemudian untuk langkah keempat ini scaling data. Jadi scaling data ini diperlukan karena skala dari setiap atribut itu berbeda-beda. Kemudian untuk menyamakannya itu perlu dilakukan scaling data agar nantinya model yang dibuat itu dapat bekerja dengan lebih maksimal. Kemudian metode scaling data yang saya pilih kali ini adalah RobustScaler. Jadi pada dasarnya RobustScaler itu metode yang nantinya akan menghapus median dan kemudian menskalakan data sesuai dengan rentang kuartil. Kemudian pemilihan RobustScaler juga karena outlier yang tadi saya jelaskan sebelumnya tidak saya hapus, maka pemilihan RobustScaler ini lebih cocok untuk dataset yang outlier-nya tidak dihapus. Kemudian ini ada hasil scaling datanya. Jadi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang unsupervised algorithm. Jadi algoritma yang saya pilih kali ini adalah algoritma K-means. Di sini algoritma K-means clustering ini adalah salah satu algoritma unsupervised yang berbasis Centroid dengan fungsi untuk mengelompokkan data dalam beberapa cluster. Karena merupakan unsupervised algorithm, sehingga algoritma ini tidak membutuhkan label dalam cara kerjanya. Untuk langkah awal dari implementasinya, yang pertama kita membuat fungsi yang memiliki tugas untuk menentukan centroid awal. Kemudian langkah keduanya kita harus membuat fungsi untuk menghitung jarak titik. Di sini menghitung jarak titik itu artinya adalah menghitung setiap titik dengan centroid yang nantinya penghitungan jarak ini menggunakan rumus Euclidean distance. Rumusnya ada di sebelah sini. Kemudian untuk langkah ketiganya adalah menghitung rata-rata untuk memperbarui centroid.
Di sini kita membuat fungsi yang tugasnya adalah untuk menghitung min yang nantinya akan digunakan untuk memperbarui Centroid. Kemudian yang keempat ini adalah main program atau pembuatan model. Di sini saya tetapkan maksimal iterasinya adalah 50. Sedangkan untuk jumlah K atau jumlah klasternya adalah 3. Di sini akan ada pemanggilan fungsi untuk menentukan centroid awal yang akan disimpan dalam variabel centroids. Kemudian akan ada perulangan sebanyak maksimal iterasi yang sudah ditentukan. Di sini 50. Dan juga akan dilakukan pemanggilan beberapa fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Di antaranya adalah fungsi untuk menghitung jarak dengan Euclidean, kemudian fungsi untuk menghitung rata-rata untuk memperbarui centroid. Kemudian di sini ada hasil clusteringnya, akan ada 3 cluster di sini. Yang pertama cluster 0 ini berjumlah 35 data, kemudian cluster 1 berisi 109 data, sedangkan untuk cluster 2 berisi 23 data. Untuk tampilan dalam tabelnya ini ada tampilan beberapa data paling awal dan juga data paling akhir. Kemudian karena nama klasternya tadi masih 0, 1, dan 2, di sini akan lebih dijelaskan apa maksud dari klaster 0, 1, dan juga 2. Di sini sudah ada visualisasi dari atribut child mortality, GDPP, kemudian ada juga visualisasi untuk atribut income. Nah, jadi untuk penentuan nama klaster di sini adalah yang memiliki klaster yang memiliki child mortality paling rendah, kemudian GDP tinggi dan juga income tinggi akan masuk ke dalam klaster negara maju atau tidak membutuhkan bantuan. Sedangkan untuk klaster yang memiliki child mortality tinggi, GDP rendah dan juga income rendah akan termasuk ke dalam negara miskin atau negara yang membutuhkan bantuan. Jadi berdasarkan visualisasi ini dapat disimpulkan kalau klaster 0 ini adalah negara maju atau tidak membutuhkan bantuan. Klaster 1 adalah negara yang berkembang atau mungkin butuh bantuan. Sedangkan klaster 2 adalah negara miskin atau membutuhkan bantuan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi hasil. Di sini untuk evaluasi saya menggunakan elbow method. Jadi elbow method ini adalah metode untuk menentukan jumlah klaster terbaik dari suatu dataset. Dan di sini saat saya coba menerapkan elbow method, didapat kalau jumlah klaster atau K terbaiknya itu ada di eh, tiga jenis klaster atau 3 buah klaster. Kemudian saya akan mendemokan program dan juga menampilkan laporan yang sudah saya buat. Ini adalah program yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa library yang akan digunakan. Kemudian ikhtisar data, ini pembacaan dataset, ini deskripsi, kemudian ini untuk menampilkan uh, missing value, ini untuk pengecekan outlier, kemudian masuk ke praprosesan data, di sini ada penghapusan atribut country, kemudian ini ada scaling datanya menggunakan robust scaler, kemudian ini adalah perbandingan data sebelum di scaling dan juga data sudah di scaling. Kemudian masuk ke algoritma unsupervised-nya, kita menggunakan k-means. Di sini ada fungsi untuk menentukan centroid awal. Ini fungsi untuk menghitung jarak titik dengan centroid menggunakan Euclidean distance. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menentukan centroid baru menggunakan penghitungan min atau rata-rata.
Di sini adalah main program atau pembuatan modelnya. Dan di sini adalah menampilkan klaster dari setiap negara yang akan ditampilkan dalam wujud tabel. Ini adalah jumlah negara pada setiap klaster. Kemudian untuk penentuan klaster di sini saya membuat visualisasi untuk child mortality dan juga GDP dan juga untuk income. Kemudian didapatkan kesimpulan seperti tadi, yaitu klaster 0 untuk negara maju, klaster 1 yaitu negara berkembang, sedangkan klaster 2 adalah negara miskin. Untuk evaluasi di sini saya menggunakan elbow method untuk hasilnya dari ini. Kemudian untuk melihat lebih jelas elbow-nya itu ada di mana, saya membuat visualisasi ini key point yang akhirnya didapatkan kalau elbow-nya ini ada di nilai 3. Kemudian untuk laporan, ini adalah sampulnya, kemudian ada daftar isi. Di bagian satu ikhtisar ini adalah tabel dataset, penjelasan tabel dataset, kemudian penjelasan setiap atribut, kemudian sebaran missing value, dan yang terakhir sebaran untuk outlier-nya. Kemudian untuk bagian 2 praprosesan data, di sini ada penjelasan tentang scaling data yang saya gunakan. Untuk bagian 3, penerapan algoritma unsupervised-nya, di sini ada penjelasan umum tentang k-means, kemudian ada implementasi k-means pada Python, kemudian ada output programnya yang ditampilkan dalam wujud tabel, dan juga jumlah cluster setiap dataset. Kemudian di bagian 3 juga ada penjelasan setiap cluster yang nantinya akan diberi penjelasan setiap cluster ini maksudnya apa gitu. Kemudian untuk bagian 4 adalah evaluasi hasil. Di sini saya melakukan beberapa percobaan dengan mengganti beberapa parameter, yaitu parameter K atau jumlah klasternya dan juga penggantian parameter untuk maksimal iterasi. Kemudian di sini ada evaluasi menggunakan elbow. Yang bagian terakhir, bagian 5 adalah hanya berisi beberapa link. Jadi sepertinya cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.